Cepet matiin mesin. Gajah datang bro. Lari woi, lari. Jalan. Gila, main ngamuk bos. Awas. Bumi ini hamparan kasih, gunung berdiri laksana janji, sungai mengalir ibarat rindu, bintang berpasangan tanda rahasiamu. Siang itu layar perjalanan, malam jadi tirai renungan. Wahai pemilik langit surga, bumi ini hamparan kasih, gunung berdiri laksana janji, sungai mengalir ibarat rindu, bintang berpasangan tanda rahasiamu. Siang itu layar perjalanan. Kita harus naik lebih tinggi. Dimengerti. ATC, mohon izin untuk mengitari area terdampak, perkiraan waktu 30 menit. Jika Anda masih memiliki hati, mohon tuliskan doa di kolom komentar untuk saudara-saudari kita di sini dan bagikan video ini. Pak Polda, menjarah minimarket diproses. Yang menjarah hutan, yang membalak hutan, angel ditangkep ya Pak ya. Susah ya Pak ya, nggak bisa ditangkep Pak. Aduh. Nggo wong-wong sing atine wis luwih atos tinimbang kayu glondongan iki, padha sawangen uga rungokno. Kayu-kayu gedhe sing bludak metu iki dudu mung kayu hanyut, ning bukti dosa sing dirakit nganggo tanganmu. Jawa kuno wis ngendika, wit sing tumbang ora tau bengok, nanging rasa sakite bakal bengok liwat bencana. Iki jerite alas katon cetha, glondongan-glondongan iki ngambah dalan. Kaya prajurit sing maju perang. Kayu gedhe iki wis ngambah dalan, ngrusak omah, ngeblakke kandang, ngrusak sawah lan tegal. Ning anehe, sing nebang alas ora kena banjir, sing kelangan dudu dheweke, nanging rakyat cilik sing ora nate melu dosa. Para tukang gunduli alas bisa wae turu mangap ing omah, ngombe kopi, ngguyu sanadyan banjir ngegirisi ing sisih liyane. Merga wong kaya ngono iku biasane mung mikir, sing penting kantongku kebak dhuwit, samodra, sak banjure ora urusanku. Ning kahanane rakyat cilik, omahe hanyut,
Pari sing durung panen rusak uga malah dadi korban kang kaping pisan. Apa para wong sing nebang alas iku ra isin, ra krungu tangise bocah sing kelangan omah, ra krungu jerite wong tuwa sing kelangan tandurane. Ditan wong sing ditinggal mati keluargane. Kowe nebang wit mung amarga duit nanging ora mikir akibat sak jagat. Sing seneng nebang alas saiki pancen ra kebanjiran. Omahmu isih garing, sandanganmu isih resik, dalanmu ra kecampur lumpur. Nanging elingo, alam ra tau lali, mung nunggu wektu sing pas kanggo bales. Kowe mikir aman, banjir ra tekan omahmu. Nanging hukum alam ra mung bisa marak liwat banyu. Bisa teko liwat longsor, paceklik, penyakit, uga liwat rejeki sing mampet. Dina iki po sesuk ing wektu sing ra disangka, hukum alam bakal teko ra nganggo wujud banjir, bakal mbales marang awakmu. Pantai Tanjung Setia digemparkan ribuan kubik kayu. Belasan perahu rusak. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 4.800 kubik kayu, jenis keruing dan meranti, terombang-ambing dan sebagian muatannya terlepas akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan pesisir barat Lampung. Kayu-kayu gelondongan tersebut berserakan di sepanjang pantai Tanjung Setia dan sekitarnya, menyebabkan kerusakan pada belasan perahu nelayan setempat yang dihantam oleh kayu-kayu tersebut. Pantai Tanjung Setia, salah satu destinasi wisata andalan di Lampung, kini tengah menghadapi kondisi darurat akibat ribuan kubik kayu yang terdampar di pantai. Menurut laporan terbaru, kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus dan terdampar di pantai tersebut telah menyebabkan kerusakan parah, termasuk belasan perahu nelayan yang rusak. 2 di antaranya hancur bersama mesin akibat tertimpa gelondongan kayu. Peristiwa ini terjadi ketika kayu log yang semula tertata di atas tongkang berserakan di laut, terbawa arus, dan menghantam perahu yang tengah bersandar di pantai. Pratin Tanjung Setia, Iswandi, mencatat sekitar 15 perahu rusak akibat kejadian tersebut. Kejadian ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi warga setempat dan pengunjung pantai. Pantai Tanjung Setia, yang terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk surfing dan keindahan alamnya, kini harus berhadapan dengan masalah lingkungan yang serius. Belum ada informasi spesifik mengenai penanganan atau pembersihan menyeluruh terhadap ribuan kubik kayu yang masih berserakan di pantai tersebut. Pihak berwenang kemungkinan masih mengidentifikasi pemilik dan menangani masalah ini, termasuk potensi aspek legalitas muatan kayu tersebut. Semoga pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan untuk membersihkan pantai dan mengatasi masalah ini agar aktivitas nelayan dan pariwisata di Tanjung Setia Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang, kolom komentar akunnya ditutup ya, Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako, saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan. Tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini. Yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya, lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya.
Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel kekuasaan, yang kasih tiket masuk untuk para perambah asal dapat amplop tebal. Jadi stop bicara pemulihan ekonomi padahal ini akumulasi keserakahan yang dipelihara. Ya kalian yang ngerasa. Share video ini sebanyak mungkin agar dunia tahu apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan oleh sebab ulah perbuatan manusia. Kini kita bangsa Indonesia sedang menghadapi musibah besar, khususnya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh maupun Sumatera Barat, di mana sampai dengan hari ini, Rabu 3 Desember 2025 tercatat ada 753 orang saudara-saudara kita yang meninggal dunia, 650 orang belum lagi bisa ditemukan, dan 2.600 tercatat luka-luka, belum lagi yang hilang rumahnya, hilang hartanya, hilang pula tempat usahanya. Untuk itu marilah kita sama-sama doakan, semoga yang meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan Allah berkenan untuk menempatkan arwah mereka di tempat yang mulia di alam barzakh. Sementara yang hilang mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan segera ditemukan, dan yang luka parah mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang kehilangan harta, rumah, mudah-mudahan Allah segera ganti dengan rezeki yang lebih baik. Saudara-saudaraku, selain berdoa, kami keluarga besar An-Nas mengajak, mari kita buktikan keimanan dan keislaman kita dengan kesiapan diri kita untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk membantu meringankan musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Semoga apapun yang mampu kita korbankan menjadi salah satu jalan bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah akan mengganti pengorbanan nyawa dan harta orang-orang mukmin dengan balasan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayatnya
kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu siapa yang dulu mendapat konsesi dari negara melalui Indorayon untuk masuk ke hutan-hutan kita sebelum namanya berubah menjadi TPL? Namanya Sukanto Tanoto, pendiri Royal Golden Eagle, pemilik bisnis raksasa pulp, kertas, minyak, energi. Dan ini penting, orang yang berulang kali masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Sementara hutan kita habis, sementara tanah leluhur kita menjadi konsesi, sementara masyarakat Batak kehilangan ruang hidup. Di sisi lain, kekayaan seorang Taipan terus bertambah. Tercatat, diumumkan, dirayakan di media internasional. Ini bukan cerita tentang perusahaan kecil yang salah kelola. Ini bukan soal salah paham antara rakyat dan korporasi. Ini tentang bagaimana tanah Batak, Buana Pasogit menjadi sumber kekayaan global. Tentang bagaimana kayu kita dan hasil hutan kita menjadi angka-angka besar di daftar Forbes, sementara angka kemiskinan di kawasan sekitar tetap seperti itu. Sementara banjir bandang menelan jiwa, sementara desa-desa Batak kehilangan ruang hidupnya. Dan yang paling menyesakan adalah ini, kita tidak pernah tahu apakah negara yang memberikan kekuasaan kepada Sukanto Tanoto atau apakah Sukanto Tanoto yang menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan negara. Kita tidak tahu. Tetapi faktanya jelas, konsesi diberikan. Hutan dibuka, kekayaan mengalir, dan tanah kita hilang dari tangan kita. Jadi tanyalah dirimu sendiri, siapa yang paling menikmati hutan Tapanuli? Siapa yang menguasai tanah-tanah adat itu sekarang? Dan siapa yang kehilangan? Jawabannya tidak sulit. Ketika kita menyerukan tutup TPL, ketika kita mengatakan tanah ini dirampas, kita tidak sedang mengarang-arang cerita. Kita hanya sedang membuka fakta bahwa tanah Batak telah lama menghidupi orang lain, tetapi tidak menghidupi orang Batak itu sendiri. Lalu sampai kapan? Kalian pasti dapat lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Pas dikritik kenapa cara bagiin sembakonya kayak nggak niat begitu, langsung mendadak pasukan Ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang bilang kondisi helikopter tidak bisa mendarat, jadi harus kayak gitu. Dan banyak argumentasi lainnya. Apakah kalian tahu kondisi di luar helikopternya kayak gimana? Apakah emang bener ada situasi yang bikin helikopter nggak bisa mendarat? Ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sarap. Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Itu beras dilempar kayak gitu, pecah. Terus mereka disuruh mengais-ngais serpihan beras yang bercampur tanah. Aduh, dosa apa negeri ini sampai dapat satu keluarga yang selalu nyusahin rakyat Indonesia? Gila lu Bob lu. Gila lu, gila. Lu orang apa setan? Apa ya lu? Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara. Maraknya aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan di negeri kita. Maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita. Maraknya korupsi. Banyaknya mafia. Merajalelanya oligarki busuk. Semua itu saudara menjadi bukti betapa sedang terjadi darurat akhlak di negara kita. Kenapa orang tidak punya malu melakukan korupsi, saudara? Karena nggak punya akhlak. Kenapa mereka tidak punya malu merampas tanah rakyat? Karena nggak punya akhlak. Kenapa para mafia mengganggu? Saudara, kita punya negeri karena tidak punya akhlak. Kenapa oligarki busuk terus merongrong kita semua? Karena tidak punya akhlak. Jangankan kita rakyat biasa, saudara. Para koruptor, para mafia, para oligarki di kita punya negeri. Presiden dia berani ancam kok. Presiden dia berani ancam.
Presiden dia mau lawan, saudara. Kalau presiden aja diancam, apalagi kita semua, saudara. Maka itu sudah berulang kali saya ingatkan, saudara. Yang kita lawan ini bukan sembarang kelompok. Yang kita lawan ini bukan tembok yang tidak bergerak. Yang kita lawan ini bukan tiang yang tidak bisa bicara. Yang kita lawan ini ada kelompok mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi.